وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, semoga Allah mencurahkan rahmat, ampunan, keridhaan, kasih sayang kepada kita semua. Menjelang Ramadan yang mulia, mari kita renungi satu kabar indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya qawmi, utlubul jannata bijuhdikum wahribu minan nar bijuhdikum, fa innal jannata la yanamu qalibuha wa innan nara la yanamu haribuha, wa innal jannata mahfufatun bil makarihi wa innan nara mahfufatun bil ladzati wasyahwat. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, hai kaumku, hai umatku, ya Rasulullah, utlubul jannata bijuhdikum, tuntut surga itu, dapatkan surga itu dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan yang keras, dengan mujahadah. Jadi surga nggak didapat dengan berhayal, dengan santai. Surga didapat di antaranya dengan dua syarat. Pertama, bil ilmi. Yang kedua, bil ibadah. Jadi kalau orang yang dapatkan surga, syarat pertama dengan ilmu. Ini kunci. Makanya kita diperintahkan nuntut ilmu, kaji ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di suatu jalan dengan niatnya menuntut ilmu, ilmu yang membuat kita hampir kepada Allah, membuat kita tawadu, ilmu yang manfaat, ada ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah, bertambah ibadah, bertambah tawadu, bertambah takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang namanya ulama di hadirat Allah itu bukan banyaknya kitab, bukan ahli nahwu syarah semata, bukan itu saja, tapi ulama yang sebenarnya adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu, dan ilmu tadi manfaat membuat dia takut kepada Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan murka Allah, berharap dengan rahmat Allah. Tiga ilmu yang wajib kita kaji, fardu ain. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fiqih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ini yang wajib, ditambah dengan ilmu-ilmu yang lainnya yang sudah kita kaji fadilah-fadilahnya. Yang kedua, setelah dengan ilmu, bil ibadah, dengan ibadah, dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan tempatnya di surga. Jadi surga itu nggak didapat dengan santai, dengan berhayal, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan. Sebagaimana ikhwan kita, ikhwan fillah min Pakistan, Bangladesh, maklum fish akhillah ismuhu Ubaidillah Fadil, maklum wa mudir madrasah. Salah sama ilahun mana at-tariqah Naqsabandi Uwaisi.
Min Pakistan, min Bangladesh, min Sri Lanka, mujid. Allah Taala. Seperti sahabat-sahabat kita ini dari Bangladesh. Beliau datang bersama sahabat-sahabat kita, beliau-beliau yang ada dari masjid ke masjid mujahadah. Kenapa? Karena berharap ridhonya Allah, berharap surganya Allah, nggak santai, nggak tinggal di rumah. Mereka dari masjid ke masjid meninggalkan keluarga untuk menghidupkan sunnah Rasul, menghidupkan agama dan menghidupkan hati. Bersungguh-sungguh. Nah, sama sapian semua kajian-kajian kita setiap hari Arba, setiap hari Ahad. Tapi kadang-kadang kalau jamaahnya istiqomah, gurunya nggak pulang istiqomah. Kadang-kadang waktunya berubah. Mohon maaf, hari apa kemarin? Jumat belum sempat hadir karena sesuatu dan lain hal. Pahamnya piatu. Alhamdulillah berkat doa pian. Alhamdulillah bertambah lagi cucu belum sekolah. Wahribu minan nar bijuhzikum. Hindarkan api neraka dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah, dengan perjuangan. Jadi mendapatkan surga dengan perjuangan, menghindari dengan neraka dengan perjuangan. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Orang yang benar-benar mengharapkan dapat surganya Allah, mereka sedikit tidur, banyak jaga di malam hari untuk beribadah, untuk bertakarruf, qiyamul lail, takut dengan murka Allah, air mata mereka bercucuran, mereka sedikit tidur. Nah, aku berharap dapat surganya Allah, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Kalau orang sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur, bangun guring lagi, guring lagi. Wa inna nara la yanamu harimuha. Begitu pula orang yang takut dengan azabnya neraka, siksanya neraka, mereka semua itu tidak bisa tidur nyenyak, membayangkan bagaimana azabnya neraka, bagaimana siksanya neraka. Takut dengan murka Allah, takut dengan azab Allah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kemudian Nabi mengingatkan lagi, wa innal jannata mahfubatun bil makarihi. Tapi ingat, surga itu didapat dengan susah payah, dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dengan kepahitan, dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan menundukkan hawa nafsu. Tapi sebaliknya, Allahu Akbar. Wa innan nara mahfubatun bil ladzati wasyahwat. Tapi neraka, orang akan banyak jatuh ke dalam neraka dengan apa? Dengan lezatnya dunia, dengan syahwat, menurutkan hawa nafsu, menurut kelezatan dan melalaikan kita dari mengingat Allah. Jadi ada dua perkara: mendapatkan surga dengan susah payah, dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dengan penderitaan, dengan kesulitan. Tapi mendapatkan neraka mudah, enak. Segala yang enak-enak menurut nafsu, yang nyaman-nyaman menurut nafsu, itu yang membuat orang jatuh ke dalam neraka. Segala sesuatu yang membuat nafsu nggak senang, nggak nyaman, itu yang membuat orang masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut dengan Rabb-nya, mengendalikan nafsunya untuk tunduk kepada Allah, maka surga tempatnya.
Mana jalan ke surga? Dengan kesusahan. Salat subuh enak tidak bagi nafsu? Salat subuh enak tidak bagi nafsu? Aduh, berat. Bagi nafsu itu berat. Enak-enaknya tidur, bahkan dengan suara azan, as-salatu khairum minan naum. Aduh, makin tambah enak, makin tambah selimut. Berat nafsu untuk bangun salat subuh, berat. Tapi kita paksakan dengan sungguh-sungguh bangun, lebih-lebih berjamaah. Allahu Akbar. Maka mendapatkan fadilah yang luar biasa. Orang yang sholat subuhnya berjamaah, maka mendapatkan pahala sama dengan amalan semalaman penuh. Bahkan bersegera kita bangun sebelum azan tiba. Antara azan dan qamat ada anugerah terbesar dari Allah. Salat sunat 2 rakaat, salat sunat fajar khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi itu berat menurut nafsu. Kita paksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Kemudian lagi, jadi hadis ini masyhur di kalangan guru-guru kita jamaah tabligh. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, kemudian duduk dengan witan, dengan taklimnya, dengan zikirnya sampai waktu isyraq suruh, kemudian salat sunat isyraq 2 rakaat awal duha sebenarnya, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Riwayat Imam Tirmidzi. Allahu Akbar. Jadi umrah itu di Mekah ada umrah. Ada umrah. Ngambil mikat Tan'im, Ji'rana, Hudaybiyah, atau Bibir Ali kalau di Madinah. Tawaf, sa'i, tahallul. Di Madinah juga ada umrah. Dari rumah, dari hotel kita berwudu, berangkat ke Kuba, salat sunat 2 rakaat seperti umrah yang sempurna. Nah di Indonesia juga ada umrah. Man sholat ghada tapi jamaah, siapa yang sholatnya subuhnya berjamaah, thumma qa'ada, menduduk, yadhkurullah, lalu dia berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sampai waktu apa menurut nafsu? Enak? Enggak enak. Kalau menurut nafsu pada subuh itu paling enak apa yo? Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guring pulang. Akhir Ramadan aja. Pada naumu ba'da subhi yurisul faqr. Tidur ba'da subuh itu mewarisi penyakit fakir, miskin. Penyakit-penyakit datang gak enak tidur ba'da subuh. Kalau mau juga tidur setelah isyraq. Setelah muncul matahari, setelah waktu duha kan. Niatnya pun juga adalah namanya qiyamul qailullah. Mungkin sebelum Johor barangkali atau ba'da Johor barangkali. Usahakan lawan, paksa. Kalau nggak dilawan, nggak bisa. Nggak dipaksa, nggak bisa. Tetap tidur. Makanya ba'da subuh usahakan wirid pada Yasin, Tabarak, Waqiah, As-Sajadah, atau ada kajian ilmu, taklim ilmu sama. Sampai waktu isyraq 2 rakaat, pahala haji dan umrah yang sempurna. Allahu Akbar. Tapi salat subuhnya berjamaah. Kalau nggak jamaah gimana tuh? Di rumah saja ibu-ibu pokoknya nggak bisa ke masjid ternyata. Tetap daripada enggak sama sekali duduk juga, zikir juga, wirid juga sampai
waktu istirahat tetap amalkan juga, jangan nonton gak jamaah juga saya mendingan tidur lagi, itu tetap Allah maha segala-galanya. Tapi yang dianjurkanlah sholatnya berjamaah. Allah saudara mungkin rumahnya jauh, masjid nggak ada, dan kampung mungkin ada hutan-hutan terpencil barangkali, ya ajak keluarga berjamaah di rumah. Jadikan rumah kita masjid tempat sujud. Masjid itu ada dua, ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' yang di dalamnya salat 5 waktu ditambah Jumat. Masjid ghairu jami', masjid yang tidak ada Jumatnya tapi diisi dengan jamaah 5 waktu. Langgar musola. Di kampung kita nggak ada masjid, nggak ada langgar, jadikan rumah kita musola. Ajak orang kampung jamaah. Mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa bangun musola atau bangun masjid. Allahumma shalli ala Rasulillah. Zainu buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu dengan salat dan baca Quran. Dipaksa. Salat Zuhur dipaksa. Salat Asar dipaksa. Maghrib dipaksa, Isya dipaksa. Kalau enggak bekal. Maka itu ada lagu zaman Bahari. Subuh kesiangan, Johor. Apa? Di perjalanan. Bukan Johor sedang begawian. Asar di perjalanan, Maghrib kecapean, Isya ketiduran. Allah ma'udzubillah. Kenapa? Inilah nafsu. Nafsu seneng, enak tidur, baring-baring, malas-malas. Nafsu. Dipitnah orang nafsu sunat tidak? Halo? Dipitnah orang sunat nggak nafsu? Enggak. Enggak enak tuh nafsu. Sakit enak nggak nafsu? Enggak. Ketika sakit datang menimpa kepada kita, fitnahan datang bertubi-tubi kepada kita, yang nafsu tidak senang, bahagialah, ini jalan ke surga. Susah, sakit, usaha, bermacam-macam, dapat cobaan, ujian yang memang tidak nyaman, susah. Hati susah, pikiran susah, nafsu nggak senang. Tapi kita ingat ini datangnya dari Allah. Ini cara Allah dapatkan surga, kita reda dan ketentuan yang Allah berikan tadi. Berbahagia kita dengan susah tadi, dengan penuh tadi. Oh, ini adalah ladang dapat surga. Kita reda. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah reda kepada mereka karena mereka ridho dengan Allah. Lapar, nafsu senang enggak? Lapar, enggak senang, nafsu makan terus. Tibanya Ramadan, lalu kita menahan untuk tidak makan, tidak minum di siang hari Ramadan. Malamnya kita gunakan ibadah. Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamahu. وَصَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. Bulan Ramadan sebentar datang, tidak lama lagi kita gembira datangnya Ramadan. Ada satu bulan yang siang harinya dipardukan oleh Allah puasa, malam harinya aku sunnahkan salat tarawih, kata Nabi. Siapa yang puasanya karena Allah, mencari ridha Allah, laparnya karena Allah, menahan makan minum karena Allah, menahan maksiatnya karena Allah, malamnya qiyamul lail, tarawih, tahajud dan ibadah yang lain karena Allah. Selesai Ramadan, Allah hapuskan dosanya kayak bayi yang baru lahir. Memang capek, lelah, dapat surga itu lelah. Kalau ada punya uang 100 juta, kalau ada, kira-kira suka nggak kita mengeluarkan uang 2
1,5 juta. Sayang loh, belum sampai saya. Tapi kita keluarkan untuk apa? Ini zakat. Minimal zakat itu seperti ini. Kita keluarkan untuk dapat surga. Jadi memang untuk dapat surga nggak nyaman, biar nggak jauh-jauh datang dari rumah ke sini dapat surga. Uyuh, bensin habis, awak uyuh, terus duduk pasang muka gratis. Nah makanya berkeringatan, minum kada, diberi makan kada, mudik lapar kalau. Tapi inilah dapat surga. Harus dengan perjuangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mari kita minta petunjuk, minta hidayah kepada Allah untuk mendapatkan yang luar biasa. Makanya surga didapat dengan yang capek-capek, yang lelah-lelah. Bergembiralah. Orang yang ibadah itu sebenarnya dapat siwak dari beliau. Sunnah kita pakai siwak di ibadah. Jadi mau sholat, sunnah siwak. Tadi beliau kasih untuk biar Nabi laula an asyukka ala ummati la amartuhum inda kulli shalah bis-siwak. Andaikan tidak memberatkan umatku setiap mau sholat pakai siwak. Bahkan ada satu hadis kita mengatakan orang yang sholatnya bersiwak itu lebih afdal 70 kali lipat daripada orang yang tidak bersiwak. Ini karena sunnahnya Rasulullah. Para jamaah yang mulia, mari kita renungi. Memang untuk mendapatkan surga penuh cobaan, penuh ujian, penuh tantangan, tapi kita paksa. Orang yang ibadah itu seperti orang naik gunung. Tahu naik gunung? Kalau nggak dipaksa bisa naik gunung nggak? Harus dipaksa naik. Allah. Tapi setelah baru setengah, belum nyampe ke puncak, mundur. Terus naik. Susah, memang payah naik sampai ke puncak, hilang lelahnya, berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang ibadah itu capek, memang sudah sampai ke puncak bahagia. Tapi kalau orang yang maksiat enak. Tapi tunggu akhirnya. Orang yang maksiat itu seperti orang yang terjun dari gedung tingkat 1000. Ketika dia terjun, nggak apa-apa dulu, nggak masalah, layang-layang, nggak sakit tuh, enak, tapi akhirnya langsung hancur, pecah kepala, hancur tubuh. Artinya enak awalnya, ujung-ujungnya siksa. Orang ibadah capek lelah, ujung-ujungnya nikmat. Lagi dunia sengsara membawa nikmat. Maka itu nggak ada jalan lain untuk kita semua. Ayo kita bermujahadah sungguh-sungguh. Menjahada bina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tuntun, kami akan bimbing. Sesungguhnya orang-orang ahli surga itu memang sudah dipilih oleh Allah. Orang-orang ahli neraka pun sudah dipilih oleh Allah. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Kalau memang orang itu dipilih oleh Allah menjadi orang ahli surga, maka Allah buat senang dalam ibadah. Allah senang buat dalam taat. Pikirannya, hatinya selalu tertuju kepada Allah. Lidahnya basah berzikir, hatinya menyebut Allah. Gerak langkahnya dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Allah hindarkan dia dari maksiat. Allah yang hindarkan. Jadi bukan kita yang menghindarkan. Allah hindarkan. Mau maksiat nggak jadi, mau maksiat nggak jadi. Allah tuh
tuntun dalam ketaatan dan selalu bergantung bersandar kepada Allah. Tapi kalau orang itu cirinya orang ahli neraka, gampang sekali dia berbuat maksiat, jatuh terus, tobat sadar jatuh lagi, tobat sadar jatuh lagi, terus jatuh dalam maksiat terus, dan tidak terbuka untuk ibadah. Jadi sebenarnya ketika orang yang nggak sholat, nggak ibadah, bukan apa-apa, Allah yang nggak senang sama dia, Allah nggak mau ketemu sama dia, Allah nggak mau berhadapan dengan dia, maka Allah tutup hidayah, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup. Maka itu kita datang ke majlis ini, kita mencari hidayah, berharap rahmat, berharap ampunan Allah. Ingat, rumus untuk mendapatkan surga dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dengan susah payah. Kita menyambut Ramadan ini, ayo manfaatkan Ramadan. Yang amal ibadah dilipat gandakan, sedekah pahalanya dilipat gandakan. Bahkan 10 hari pertama turun rahmat bagi orang, 10 hari kedua ampunan dari dosa, 10 hari yang ketiga idkum minan nar, pembebas dari siksa api neraka. Ayo manfaatkan. Belum tentu kita akan dapat Ramadan berikutnya. Bulan Ramadan bulan pelebur dosa, bulan Ramadan bulan meninggi derajat. Bulan Ramadan ada 1 bulan, di dalamnya ada 1 malam, Lailatul Qadar. Ayo mari para jamaah yang mulia, kita isi waktu kita menunggu waktu ini, kita berdoa dan diberikan umur yang panjang. Cuman jaga Ramadan jangan sampai. Betapa banyak orang yang puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang puasa yang didapat capek, lelah, lapar, dahaga, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Puasa tapi lidahnya masih fitnah orang. Puasa matanya lihat yang maksiat. Puasa dengar yang enggak manfaat. Selain puasa tidak makan minum air, puasa kan mata tidak melihat yang maksiat. Puasa kan tidak menggibah orang. Puasa telinga tidak mendengar yang tidak karu-karuan. Puasa hakikat melepaskan semuanya, tidak ada memandang yang lain selain Allah. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah di hadapan kita hadir pejuang-pejuang Allah, ad-da'i ila Allah, yang mana mari kita bersama-sama memanfaatkan